Mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan, Yesus dapat menghidupkan manusia. Iman pertama-tama yang menyembuhkan perempuan itu. Pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan hadir menyembuhkan. Tuhan datang untuk memberi kehidupan. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak tahu. Alangkah dahsyat tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari, selamat pagi. Marilah kita membuka hati di hadapan Tuhan di awal perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, dan bersama-sama kita memohon di hadapannya pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pelindung, Engkau selalu menaungi kami dengan terang cahaya-Mu. Semoga kami menyadari karya penyertaan-Mu agar dapat melakukan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada waktu itu Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu ia membaringkan diri di tempat itu. Dalam mimpi ia melihat sebuah tangga yang didirikan di atas bumi dengan ujungnya sampai di langit. Lalu tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di samping Yakub dan bersabda, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu di tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Melalui engkau dan melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan dikau. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya menjadi tugu dan menuangkan minyak di atasnya.
Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan jika ia memberikan kepadaku roti untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, padamulah aku percaya. Allahku, padamulah aku percaya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allahku, padamulah aku percaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Allahku, padamulah aku percaya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Allahku, padamulah aku percaya. Alleluia, 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 alleluia. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju dan mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya, karena katanya dalam hati, "Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu, sembuhlah wanita itu.
Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, ia berkata, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah saudara-saudari. Ada dua orang perempuan yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Yang pertama, anak dari seorang kepala rumah ibadat. Anakku perempuan baru saja meninggal. Yang kedua, seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Kepala rumah ibadat itu meyakini, asal engkau meletakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Perempuan yang 12 tahun telah sakit, dia punya niat, asal ku jamah jumbai ujung jubahnya, aku akan sembuh. Keduanya punya keyakinan akan sembuh. Mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan, Yesus dapat menghidupkan manusia. Iman pertama-tama yang menyembuhkan perempuan itu. Pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan hadir menyembuhkan. Tuhan datang untuk memberi kehidupan. Kalau kita dengar baik-baik kisah dari bacaan pertama, Yakub mengatakan, saya tidak tahu, tidak sadar, ternyata Tuhan ada di sini. Kesadaran inilah yang membangkitkan seorang menjadi percaya, membangkitkan iman seseorang untuk datang mencari Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita dengar bacaan pertama tadi, mulai saat itu Yakub dikatakan dia akan membangun rumah Tuhan yang disebut Betel. Dalam bahasa Ibrani, Bet itu berarti rumah, El itu artinya Allah. Rumah Allah, karena Allah hadir di sini dan aku tidak tahu. Saudara-saudari, di saat yang serba sulit, saat pandemi yang mematikan ini, mari kita sayang dalam hati kita, mari kita berdoa bagi yang sakit, atau kita sendiri yang sakit, mari kita berdoa, asal ku datang menghadap Tuhan, Tuhan akan hadir di sini, di dalam rumahku, yang menyembuhkan dan memberi kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekudusan, kami telah menerima putra-Mu sebagai jaminan keselamatan dan kehidupan kami. Semoga kami Kau jiwai dengan semangatnya dan Kau perkenankan menyatukan suara bersama pujian para malaikat di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Amin.